Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahira Wardani, NIM 2124036, Nama saya Nadila Larasati, NIM 2124024, kelas B, semester 2 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya beserta Nadila akan menjelaskan materi dari penilaian dan penghargaan prestasi. Yang pertama ada pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Dapat diartikan juga penilaian prestasi adalah suatu analisa yang adil dan jujur tentang nilai karyawan bagi organisasi. Beberapa pendapat para ahli tentang penilaian prestasi kerja. Menurut Andre F. Sikula, penilaian adalah suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang, atau benda. Menurut Dale Yoder, penilaian prestasi kerja merupakan prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan kerja serta kepentingan pegawai. Menurut Friends, penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Menurut Rudianto tahun 2006 halaman 311, penilaian kerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hasibuan pada tahun 1995 halaman 105 adalah prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Pentingnya penilaian prestasi kerja. Dalam kehidupan suatu organisasi, ada beberapa asumsi tentang perilaku manusia sebagai sumber daya manusia yang mendasari pentingnya penilaian prestasi kerja. Asumsi-asumsi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Setiap orang ingin memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan kerjanya atau prestasinya sampai tingkat yang maksimal. 2. Setiap orang mendapatkan penghargaan apabila ia dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik. 3. Setiap orang ingin mengetahui secara pasti tangga karir yang dinaiki atau dilewatinya apabila dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 4. Setiap orang ingin mendapat perlakuan yang objektif dan penilaian atau dasar prestasi kerjanya. 5. Setiap bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar. 6. Setiap orang pada umumnya tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya rutin. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh Nadila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Tahira Wardani tadi, yaitu tujuan khusus dari penilaian kerja. Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang hasilnya dapat dijadikan dasar dalam melakukan promosi, menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang keliru, menegakkan disiplin sebagai kepentingan bersama, menetapkan pemberian penghargaan, dan merupakan ukuran dalam menambah pekerja melalui perencanaan SDM. Metode penelitian prestasi kerja. 1. Metode penelitian prestasi kerja berorientasikan waktu lalu. 2. Critical incident atau insiden-insiden kritis. 3. Metode peninjauan lapangan. 4. Tes prestasi terbaik. 5. Checklist. 6. Employee comprehension. 7. Metode penelitian prestasi kerja berorientasikan waktu yang akan datang. Kesimpulan, evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Dapat diartikan juga penilaian prestasi kerja adalah suatu analisa yang adil dan jujur tentang nilai karyawan berorganisasi. Suatu rancangan yang objektif, sistematis, dan menyeluruh kepada penilaian prestasi dapat menjadi suatu alat yang berguna bagi perusahaan. Ia bukan saja menjadikan suatu alat yang memberikan bimbingan kepada manajemen dan menyelesaikan karyawan untuk kenaikan pangkat atau gaji, tetapi juga dipakai suatu alat
pelatihan dan bimbingan guna membantu para karyawan pada segala jenjang dari organisasi untuk meningkatkan prestasinya dan untuk perencanaan karyawan berjangkauan panjang. Penilaian prestasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan manajer sumber daya manusia yang lain seperti perencanaan SDM, penarikan dan seleksi, pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, program-program kompensasi, promosi, demosi, pensiun, dan pemecatan. Metode yang paling luas dipakai untuk mengukur validasi atau kelayakan untuk dipercayai mengenai metode penilaian adalah membandingkan penghargaan yang paling akhir dengan penghargaan terdahulu. Menafsirkan penilaian prestasi merupakan langkah penting yang terakhir, walaupun sulit, tetapi diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan penilaian. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.